Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me, Labib Muntasir. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membuat sebuah program untuk menentukan nilai akhir seorang mahasiswa. Jadi nanti programnya adalah seorang dosen memasukkan mata kuliah nilai yang nanti kita cari nilai akhirnya dan kita tentukan nilai akhir itu apakah bernilai A, B, C, D atau E gitu ya. Jadi nanti kita pakai if else, dan nanti kita juga akan memberi timer di program tersebut. Jadi nanti ada hari ini hari apa, terus jam berapa, menit, detik, supaya nggak bingung. Langsung saja kita buka program Forlan C++ Builder 6 nya. Kalian bisa ikuti langkah demi langkahnya dulu ya, nanti sambil jalan saya jelaskan dikit-dikit. Oke, jadi di sini kita butuh group box 2. Kita cari yang mana group box nih. Group boxnya kita beri 2, satu untuk input dan satu untuk output ya. Nah terus setelah itu kita butuh labelnya, ini 5 ya, 5, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Satu lagi untuk judul ya. Terus kita beri editnya 5 juga. Oke, setelah itu kita butuh list box 1. Boxnya 1 dimasukkan ke sini. Oh ya, ini label yang 1 sampai 5, edit 1 sampai 5 ini dimasukkan di group box 1 ya. Nah terus label yang ke-6 baru ditaruh di atas buat nanti judul program kita gitu. Terus si list boxnya kita taruh di group box 2. Terus setelah itu kita butuh tombol buttonnya 3, kita masukkan saja dulu. Oke, setelah masuk semua kita rename dulu. Untuk group box yang pertama kita beri nama input data nilai. Terus group box yang kedua kita beri nama proses akhir. Terus di label 1 kita ganti menjadi mata kuliah. Label 2 kita ganti menjadi nilai absen. Terus label ketiga kita ganti menjadi nilai tugas. Label keempat kita ganti menjadi nilai UTS. Di label 5 kita ganti menjadi nilai UAS. Oke, sedikit penjelasan ya. Jadi program kali ini kita akan membuat program untuk nanti dosen memasukkan nilai mahasiswa yang nanti kita cari hasil akhirnya. Nah dan hasil akhirnya nanti kita akan proses di if else, apakah si nilai akhir ini tergolong nilai A, nilai B, nilai C, D atau E gitu ya. Jadi kita butuh nama mata kuliah sama nilai absen, nilai tugas, nilai UAS, nilai UTS. Oke, lanjut ke label 6. Kita ini nanti sebagai judul ya, jadi kita beri nama bukan nilai akhir mahasiswa. Oke, terus apa lagi? Oh ini button kita yang pertama proses, yang kedua untuk ulangi, dan yang ketiga
untuk close. Kita tata terlebih dahulu ya, supaya lebih rapi. Kalian bisa ikuti langkah-langkah yang saya lakukan, atau kalian punya cara lain silakan gitu. Oke, setelah dirasa sudah rapi, langsung saja kita masukkan program prosesnya. Jadi tombol proses ini nanti akan diapakan gitu ya. Langsung saja kita double klik di prosesnya. Oke, setelah kita masuk ke editornya, kita langsung bikin saja 5 variabel ya, untuk menampung si nilai absen, nilai tugas, nilai UAS, dan nilai UTS, nilai UTS dan nilai UAS ya. Nah, terus yang kelima ini adalah untuk menampung hasil dari penjumlahan dari nilai absen, nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS, dan dibagi 4. Itu untuk mencari nilai akhir. Jadi di mata kuliah ini otomatis nggak bisa ya, nggak usah kita masukkan, soalnya ini bukan nilai. Jadi kita butuh 5 variabel. Tipe datanya kita bikin float saja, soalnya kalau integer kan nanti si penjumlahan dibagi 4 itu kemungkinan komanya sangat besar gitu. Jadi kita pakai float. Float apa aja? Float yang pertama kita kasih nama variabel absen, terus yang kedua tugas, yang ketiga UTS, yang keempat UAS, yang kelima akhir. Ini adalah nilai akhir gitu ya. Ya, setelah kita tentukan nama variabel dan menentukan tipe datanya, langsung saja kita masukkan si nilai absen ke variabel absen gitu. Kita deklarasikan dulu nama variabelnya absen, terus sama dengan kita konversi dari string to float. Setelah itu kita ambil nilainya dari mana? Dari edit 2 ya. Edit 2. Tipe datanya tutup, titik koma. Nah, terus lanjut kita ke tugas. Tugas juga sama, string to float, float. Edit berapa? Kalau yang tugas itu edit 3. Datanya tag. Terus UTS konversi dari string ke float. Kita ambil dari edit 4. Setelah itu ke variabel UAS ya. UAS kita konversi juga. Kita ambil datanya dari edit 5. Oke, setelah itu apa? Setelah itu kita jumlahkan absen, tugas, UTS, dan UAS. Kita masukkan ke variabel akhir ya. Nah, akhir berarti cara penulisannya
akhir itu adalah absen plus tugas plus UTS plus UAS. Kita tutup kurung, setelah dijumlahkan dia apa? Dibagi 4. Setelah itu kita tutup dengan titik koma. Oke, jadi nilainya si akhir ini adalah absen plus tugas plus UTS plus UAS dibagi 4. Nah, terus si absen kita ambil dari mana? Dari edit 2, tugas dari edit 3, UTS dari edit 4, UAS dari edit 5. Otomatis kita perlu konversi dulu dari string ke float semua ini ya. Nah, setelah itu kita kan udah punya beberapa variabel ya. Nah, variabel ini kita isi dengan nilai yang diinputkan oleh dosen gitu. Setelah kita isi, semua nilai itu kita jumlahkan dan dibagi 4, kita masukkan ke nilai akhir. Sekarang kita tinggal cetak nilai akhirnya ke list box 1. Mana list box 1? Ini list box 1. List box 1 berada di mana? Di group box 2. Kita udah ganti namanya tadi menjadi proses akhir. Nah, tapi kita abaikan aja ini, soalnya ini kan cuma membungkus, cuma buat bungkus. Sedangkan yang pengen kita gunakan untuk menampilkan hasilnya adalah list box satunya gitu. Jadi di codingnya kita tinggal masukkan list box 1 hasil perhitungan nilai akhir. Ini string ya, jadi si list box ini di baris pertama nanti saya pengen akan dicetak hasil perhitungan nilai akhir. Ini berdasarkannya string, maka kita harus buka dan tutup dengan petik gitu ya. Setelah itu kita akhiri dengan titik koma. Di bawahnya kita beri pemisah dulu. Box 1 kita beri pemisah ini 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, titik koma. Gini. Jadi di sini cara bacanya kebalik. Jadi kita tambah hasil perhitungan nilai akhir ke list box 1 gitu. Jadi artinya apa? Artinya kita menambahkan ini ke dalam list box 1. Terus setelah itu kita juga tambahkan pemisah ini ke dalam list box 1. Karena masih dalam satu list box dan ini berbeda tempat ya. Karena yang pertama sudah kita tutup dengan titik koma ini. Nah, kita buat lagi list box items add pemisah, maka ini akan berada di bawahnya hasil perhitungan nilai akhir. Oke, setelah itu kita tambahkan lagi di bawahnya pemisah. Mata kuliahnya apa? Mata kuliah kita ambil dari edit 1. Jadi yang bertipe string cukup mata kuliahnya saja, string. Nah, setelah itu kita terus edit 1 Jadi di sini kita masukkan mata kuliah plus edit 1 ke dalam list box 1 gitu ya. Terusnya apa? Jadi mata kuliah edit 1. Edit 1 itu apa? Edit 1 itu value yang diinputkan oleh dosen di sini. Edit 1. Jadi mata kuliah misal dosen memasukkan PBO gitu. Di sini otomatis akan terisi PBO. Makanya kita tidak tulis manual, tapi kita inputkan dengan sistem. Setelah itu di bawahnya kita tambahkan nilai akhirnya gitu. Box 1
items add nilai akhir, isinya adalah akhir ini adalah ini. Jadi cara panggilnya gimana? Seperti biasa kita panggil dulu tipe datanya, setelah itu kita masukkan ke dalam kurung nama variabelnya, kita tutup kurung, ngomong. Nah setelah itu apa? Jadi nanti di proses akhir ini akan tercetak hasil perhitungan nilai akhir. Ini sebagai judul maksud saya. Nah terus mata kuliah apa sesuai yang dihentikan oleh dosen di edit 1. Terus nilai akhirnya adalah hasil dari penjumlahan semua nilai dibagi 4. Setelah itu apa? Setelah itu kita akan mencetak nilai mutu. Nilai mutunya apakah si mahasiswa ini bernilai mutu A, nilai mutu B, nilai mutu C, D atau E gitu ya. Ketentuannya gimana? Jadi jika nilai akhirnya adalah 85 atau lebih dan kurang dari 100, maka si mahasiswa itu akan mendapatkan nilai mutu A. Nah, jika lebih dari 75 dan kurang dari 84, maka si mahasiswa akan mendapatkan nilai B gitu ya. Nah terus jika nilai akhir mahasiswa ini adalah lebih dari 60 dan kurang dari 74, maka akan bernilai mutu C gitu. Dan sampai E nanti kita coba tuliskan dulu lah ya. Di sini kita baru menuliskan kondisi if else. Jadi jika nilai akhirnya lebih dari sama dengan 85 dan kurang dari 100, maka akan tercetak nilai mutu A. Jika tidak, maka bawahnya gitu. Oke. Supaya lebih paham kita tuliskan dulu ya. If kalian bisa ikuti saja dulu, nanti saya coba jelaskan sedikit demi sedikit. Lebih dari sama dengan 85 dan di akhir kurang dari sama dengan 100, maka akan dicetak apa? Akan dicetak quiz ya, dicetak di dalam listbox 1 tentunya ya. Nilai mutu adalah A. Kita tutup di sini. Terus kita tutup kurung sikunya. Nah setelah itu kita tuliskan kondisi yang kedua. Nah sampai sini dulu. Jadi kondisinya gini, dikasih nilai akhir itu apa? Absen plus tugas plus UTS plus UAS dibagi 4. Nah jika nilai akhirnya ini adalah lebih dari atau sama dengan 85 dan kurang dari 100, maka si mahasiswa itu akan bernilai A gitu ya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa jika si mahasiswa mempunyai nilai 85,5, 86, 87, 89 sampai 100 ya, itu akan dicetak kondisi yang pertama, yaitu nilai mutu adalah A, di mana di listbox 1 gitu ya. Nah jika tidak, maka kemungkinan yang kedua apa? Jika nilai akhir lebih dari atau sama dengan 75 dan nilai akhir kurang dari sama dengan 84, maka akan dicetak listbox 1
nilai mutu adalah B gitu ya. Ini kita akan buat sampai nilai mutunya C gitu. Jadi jika ini benar maka dicetak ini, jika salah maka akan mengecek kondisi yang kedua. Jika benar kondisi yang kedua maka dicetak ini. Jika keduanya salah maka nah ini kita tambahkan lagi di sini untuk yang nilai mutu C gitu ya. Jadi kita tambahkan else lagi. Akhir lebih dari sama dengan 60 dan di akhir kurang dari sama dengan 74. Maka this box 1 akan diisi items, ditambahkan nilai mutu E. Kita tutup kurung sikunya. Itu kondisi yang selanjutnya. Akhir lebih dari sama dengan 50 dan di akhir kurang dari sama dengan 59. Maka tulis box satunya isi box dan nilai mutu adalah PD. Tutup kurung siku. Kondisi yang selanjutnya akhir lebih dari sama dengan 40 dan di akhir lebih dari sama dengan 49. Maka kurung siku is box 1 diisi terms add nilai mutu E. Oke, setelah itu kita tutup kurung siku. Dua kurung sikunya ya, karena yang satu adalah kurung siku tutup dari ini dan yang satu adalah kurung siku dari tutup yang void ini. Jadi kita berdua, kalau mau gini gimana ya, apa biar bisa dibedakan ya, lebih gampang dibedakan. Oke, jadi logikanya gini, jika si nilai akhir adalah lebih dari atau sama dengan 85 dan kurang dari atau sama dengan 100, maka nilainya A yang akan dicetak yang ini. Nah, jika tidak ini atau bisa dikatakan kurang dari 85 ya, maka akan mengecek kondisi yang kedua. Kondisi yang kedua apa? Nilai akhir lebih dari sama dengan 75 dan nilai akhir kurang dari 84 ya, maka yang akan dicetak adalah nilai mutu B. Nah, jika tidak ini dan tidak ini, maka akan mengecek kondisi yang ketiga. Jika kondisi yang ketiga masih salah, jadi kondisi 1, 2, 3 ini salah, maka akan mengecek yang ini. Nah, jika semuanya salah, maka akan mengecek
yang ini kan lebih dari sama dengan 40 dan kurang dari dan kurang dari 49 gitu, maka akan dicetak nilai mutu adalah E gitu. Oke, semoga bisa dipahami. Langsung saja kita cek dulu pelan-pelan, soalnya ini program agak banyak ya. Oke, kita cek terlebih dahulu errornya 4 ya. Kita cari errornya. Di sini ada error untuk 1. Oh, ini belum ditutup titiknya. Oke. Kita coba cek lagi. Kita cek berapa sih? Masih ada 5 di sini. Oh, B-nya nggak gede. Oke, sorry karena banyak tipunya. Terus ada lagi, oke, apa ya teman-teman ya, udah kayaknya kita perlu konversi dari sini. Saya kurang tahu maksudnya apa, cuma karena kayak gini nggak bisa, jadi kita konversi saja. Konversi dari watt to PM. Kita coba lagi. Nah ya, berarti ini harus dikonversi terlebih dahulu dari float to string. Ya tentu saja, karena si diskbox ini adalah partikel string ya, partikel teks. Jadi kita perlu konversi lagi dari yang tadinya float ke string biar bisa ditampilkan di diskbox 1 gitu. Oke, setelah itu ada error apa lagi nih? Items, ini bukan underscore tapi strip. Nah, ya. Masih ada lagi. Ini apa? I-nya. Nah, ini kecil ya. Masih 1. Dan ini apa ini? Oh, listnya ini kecil. Oke, nggak apa-apa ya, sama banyak errornya, karena ketika memprogram kita harus mencari error yang sebanyak-banyaknya supaya bisa buat pembelajaran kita. Nanti ketika kita kerja, kita udah biasa menghadapi error-error itu. Oke, kita coba cek lagi, harusnya udah nggak ada. Masih ada 1. Apa lagi? Oh, ini nggak ditutup ya guys ya. Oke, kita tutup. Kita cek. Masih. Iya, nggak gede. Oke. Oke, kalian pokoknya cari error-errornya gitu ya. Oke, errornya sudah 0. Langsung saja kita run. Nah, si mata kuliah misalnya kita inputkan dengan pemrograman representasi objek. Kurang panjang sebenarnya, nggak apa-apa, nanti kalian bisa edit sendiri. Nah, si mata kuliah ini dia memiliki nilai misal 90, terus nilai tugasnya 100, nilai UTS-nya 100, nilai UAS-nya 100. Coba, ini adalah mahasiswa yang cukup pintar ya. Coba kita proses. Nah, ini akan dicetak hasil perhitungan nilai akhir mata kuliah pemrograman berbasis objek. Ini juga kurang gede. Nilai akhirnya adalah 97,5. Koma dalam bahasa pemrograman itu dituliskan dengan titik ya, jangan bingung di sini. 97,5 dan nilai mutunya adalah A. Ya, kenapa? Karena 9,5 itu adalah
nilai antara 85 sampai 100 gitu ya, atau lebih dari 85 dan kurang dari 100, ya enggak? 87,5 itu lebih dari 85 dan kurang dari 100, bener ya? Oke, berarti nilainya A. Sekarang coba kita cek kondisi yang kedua dulu, yang terakhir langsung aja kita inputkan mahasiswa yang cukup kurang gitu ya. Misalnya di sini 40, nilai tugasnya juga 40, nilai UTS-nya 40, dan nilai UAS-nya 50 bisa. Kita proses ya, hasilnya adalah nilai akhir 42,5. Coba kalian pakai kalkulator, jika 40 ditambah 40 ditambah 40 ditambah 50 dibagi 4, itu hasilnya berapa? Apakah ini benar apa enggak? Insya Allah bener ya. Nah, terus kita cek kondisinya tadi. Jika 42 itu lebih dari 40 ya, dan kurang dari 49, bener ya? 42,5 itu kurang dari 49 dan lebih dari 40, maka yang dicetak adalah ini ya. Jadi prosesnya gini, nilai akhirnya 42, si coding menentukan apakah nilai akhir itu lebih dari 85 dan kurang dari 100. 42 ya enggak ya, makanya ini enggak dicetak. Nah, terus masuk ke kondisi yang kedua. Jika tidak, apakah nilai akhirnya 70 lebih dari sama dengan 75 dan kurang dari 85? Tidak ya. 42,5 itu tidak lebih dari sama dengan 75 dan kurang dari 85, maka ini juga tidak dicetak. Begitu juga dengan ini dan ini. Tuh. Nah, begitu sampai sini kan ini enggak, jadi terakhir kita proses yang ini. Apakah nilai akhir lebih dari 40 dan kurang dari 95? Ya, nilai akhirnya adalah 42,5, maka lebih dari 40 dan kurang dari 49, maka dicetak yang nilai mutu adalah E gitu. Oke, semoga bisa dipahami ya. Oke, setelah itu kita fungsikan tombol ulangi dan tombol close dulu. Nanti setelah itu kita beri timer di sini ya. Ini saya kosongkan untuk memberi timer. Bentar, ini tadi kurang panjang ya. Kita panjangkan lagi. Share. Ininya kita sesuaikan dengan yang atas. Berarti ini ditambah buat nanti timer. Ini. Oke, sekarang kita fungsikan yang tombol ulangi. Caranya masih sama seperti yang kemarin. Yang kemarin sudah bisa skip juga nggak apa-apa. Edit 1. Ini buat yang belum tahu ya. Edit 1 ya, clear. Edit 2, edit 2, clear. Dan edit 5. Sudah. Oh iya, satu lagi yang di boxnya.
blok 1 ya. Oke, sudah kita clear semua, terus kita fungsikan tombol yang close. Ya, udah ya, langsung saja kita run lagi coba. Nah, mata kuliah pemrograman web misal. Di sini si mahasiswa mempunyai nilai 50. Mempunyai nilai tugas 90, nilai UTS-nya 40, nilai UAS-nya 40. Kita proses 55, maka nilai mutunya adalah D. Kenapa? Karena 55 itu adalah lebih dari 50 dan kurang dari 59 ya, maka yang dicetak adalah D gitu. Ini bisa kalian rombak sesuka kalian, jadi nanti ketika kalian kepingin si A ini dari 90 sampai 100 gitu misalnya, si B yang mempunyai nilai 80 sampai 90 gitu misalnya, itu bisa kalian rubah-rubah sendiri. Oke, sekarang kita cek tombol yang kedua, yaitu ulangi. Ya, hasil mata kuliah algoritma mempunyai nilai absen 85, nilai tugas 90, nilai UTS-nya 26, nilai UAS-nya 95. Proses nilainya adalah C karena nilai akhirnya 74. Coba kita close. Oke, sudah berhasil. Sekarang kita tambahkan timer di sini ya. Yang ini yang menentukan nilai akhir mahasiswa. Ini udah beres, sekarang kita tambahkan timer. Saya bereskan dulu, kenapa? Karena ini termasuk ribet ya, jadi ketika kita tadi masukkan timer juga mungkin kalian akan lebih bingung, makanya di sini kita pisah. Caranya gimana? Ya ikuti saja langkah-langkahnya. Yang pertama, kalian masuk ke sistem, terus kalian masukkan timernya di sini. Oke, kita masukkan timernya, kita taruh di sini dulu ya. Terus kita masukkan 3 label lagi. Untuk apa? Untuk si timer ini. Jadi nanti kita lihat dulu ya. Oke, 3 label. Di bawah aja kayaknya. Oke, setelah tertata seperti ini, kita double klik timernya. Kita akan dibawa ke editor. Nah, di editor ini kita ketikkan si label berapa tadi? Label 7 ya. Label 7 kita beri caption, format data. Kalian bisa ikuti saja terlebih dulu. Data time hari. DDD si label 8 kita beri caption, format data time tanggal ya,
Y. Nah, fungsinya untuk apa? Nanti saya jelaskan. Tabel 9 kita beri option format data time dan oke, sudah. Jadi artinya si label 7 ini kita beri caption dengan format data time, format data waktu ya. Waktu apa? Waktu hari. Nah, hari ini isinya apa? Ini ada salah pengetikan ya. Ya, di sini harusnya ada petik satunya juga. Petik satu. Ya, seperti itu. Jadi inti artinya ini string yang akan dicetak hari gitu. Ini akan dicetak seperti ini akan dicetak seperti ini, dan ini akan dicetak seperti ini. Nah, terus DDD itu akan dicetak menggunakan sistem gitu ya. Jadi kita menentukan sistem itu mencetak apa gitu. Setelah hari sistem akan mencetak apa gitu. Di sini misalnya kita beri DDD D4 kali, itu artinya sistem akan mencetak hari ya. Jadi jika D-nya 4 hari akan menampilkan nama hari secara utuh. Bisa kalian catat di buku. Nah, terus harinya hari kapan? Hari no. Berarti hari sekarang gitu ya. Nah, jika D1 maka akan menampilkan tanggal tanpa angka 0 di depannya. Jadi jika Januari maka 1, Februari 2, Maret 3, dan seterusnya ya. Nah, jika M4 maka akan menampilkan nama bulan secara utuh. Jika Y4 maka akan menampilkan tahun secara utuh. Ini tanggal, bulan, tahun, kapan? Ya, kita beri no di sini, maka yang akan dicetak adalah tanggal, bulan, tahun sekarang sesuai komputer gitu ya. Itu fungsinya no. Dan fungsi D, M, Y itu adalah tanggal, bulan, tahun gitu. Nah, jika HH maka akan menampilkan jam dalam 2 digit gitu. Jadi misal jam 1 malam akan tertulis 01 itu. MM akan menampilkan menit dalam 2 digit sama seperti jam tadi. Nah, SS akan menampilkan detik dalam 2 digit gitu ya. Nah, no ini untuk mengambil waktu pada sistem komputer gitu. Jadi waktu sekarang di sistem komputer. Nah, ini udah selesai ya. Setelah itu kita beri pemanis sedikit di sini. Kita tuliskan level 10-nya di direct by habit to hire ini cuma sebagai pemanis ya, kalian bisa tambahkan atau tidak juga tidak apa-apa. Ini saya beri dengan name saya. Ini saya beri dengan name saya. Itu 21041.
Nah, sekarang coba kita run. Ada errornya. Oh, ini bukan 17. Apa ini yang error? Oh, dead, bukan data tapi dead. Tertipu lagi. Nah, kita selesai. Oke, udah nggak ada error. Coba kita run. Nah, ya, hari Wednesday tanggal 2 November 2022 jam 8 lewat 2 menit 43 detik gitu ya. Nah, ini udah berhasil waktunya. Terus fungsinya juga tadi sudah berhasil, maka program sudah selesai. Semoga bisa dipahami, maaf atas segala kekurangannya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.